Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitasnya biar tidak terkena virus corona. Bagaimana, masih semangatkah untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kalian tahu pengertian toharoh itu apa? Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara atau menurut istilah, toharoh itu bersih dari hadas dan najis. Apa sih hukumnya toharoh itu? Toharoh itu hukumnya yaitu wajib. Toharoh meliputi dua hal, yaitu yang pertama toharoh dari najis, yang kedua toharoh dari hadas. Apa sih maksudnya toharoh dari najis itu? Toharoh dari najis itu maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Dan toharoh dari hadas itu toharoh yang membersihkan sesuatu dari hadas. Pasti kalian tadi saat mendengarkan penjelasan Ibu belum paham ya tentang najis dan hadas. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian najis. Najis itu apa sih? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi najis itu adalah benda yang kotor atau sesuatu yang mengotori tubuh kita, sehingga kita harus mensucikan diri kita terlebih dahulu agar kita dapat beribadah kepada Allah. Macam-macam najis. Najis di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua yaitu najis mutawasitoh, yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Yang pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang najis mukhafafah. Apa sih pengertian najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah itu adalah najis yang sangat ringan. Contohnya apa sih najis mukhafafah itu? Contohnya air kencing anak laki-laki yang umurnya itu 2 tahun dan anak laki-laki tersebut belum makan makanan selain air susu ibu. Jadi dia makannya cuma air susu ibu. Dan cara mensucikan najis ini cukup mudah. Kalian ambil kain lap dan basahi kain tersebut, kemudian usapkan kain tersebut ke permukaan yang terkena najis. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang najis mutawasitoh. Apa sih najis mutawasitoh itu? Najis mutawasitoh itu najis pertengahan. Artinya pertengahan di sini, jadi najisnya itu enggak ringan dan enggak berat. Ya, tengah-tengah antara najis mukhafafah dan najis mughaladoh. Contoh najis ini yaitu darah, nanah, tinja, dan lain sebagainya. Najis mutawasitoh sendiri terbagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu najis yang diyakini ada tetapi tidak ada wujudnya. Artinya di sini tuh kayak kan ada tinja, biasanya kan bekas tinja itu kan kayak sudah nggak ada gitu di keramik, tapi itu belum disucikan. Itu dinamakan najis hukmiyah. Dan cara mensucikannya yaitu cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis ainiyah, adalah najis yang tampak. Contohnya di sini yaitu kalian saat memotong sayuran, tiba-tiba tangan kamu terpotong dan mengeluarkan darah. Itu darah tersebut itu dinamakan najis ainiyah.
Dan cara mensucikannya dengan menghilangkan rasa, zat, warna, dan baunya. Jadi kalau kalian keluar darah, maka darah itu dikeluarkan terlebih dahulu sampai benar-benar darah itu sudah keluar semua. Kemudian kalian baru mensucikannya dengan air yang suci. Yang terakhir yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini contohnya yaitu apabila kalian terkena jilatan anjing. Jadi kalian itu terkena najis mughalladhah. Cara mensucikannya yaitu kalian basuh 7 kali yang terkena najis tersebut, dan salah satu dari 7 kali tersebut ada air yang dicampurkan dengan tanah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang hadas. Hadas itu apa sih? Pengertian hadas di sini adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian sedang hadas, kalian tidak boleh melakukan hal-hal seperti sholat, tawaf. Hadas di sini terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil biasa disebutnya dengan penyebab wudhu. Jadi kita kalau mengalami hadas kecil, kita harus mensucikannya dengan wudhu. Dan hadas besar itu biasa disebut dengan penyebab mandi. Jadi kalau kalian terkena hadas besar, maka mensucikannya harus mandi besar. Kok bisa hadas kecil itu terjadi? Hadas kecil itu terjadi apabila kalian melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kobul. Kobul itu alat kemaluan kalian, dan dubur. Jadi kalian seperti kencing kayak gitu, menyebabkan kalian mengalami hadas kecil. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini contohnya seperti kamu ketiduran. Seumpama kamu kan masih punya wudhu, kemudian kamu berbaring dan tertidur, itu artinya kamu sudah mengalami hadas kecil dan kamu harus berwudhu lagi. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Artinya seandainya kamu perempuan dan kamu menyentuh temanmu yang laki-laki, berarti kamu sudah mengalami hadas kecil. Yang terakhir yaitu menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Artinya kamu menyentuh kemaluanmu atau duburmu secara langsung tanpa ada pembatas, itu kamu akan terkena hadas kecil. Dan cara mensucikannya, kalau kalian mengalami hadas kecil, yaitu berwudu. Tetapi kalau di suatu tempat itu tidak ada air, maka kalian bisa melakukannya dengan tayamum. Terus kamu juga bisa melakukan tayamum tersebut apabila kamu ada hal-hal tertentu, seperti kamu mempunyai penyakit kulit yang tidak mengharuskan terkena air, maka kamu boleh untuk bertayamum. Yang selanjutnya yaitu kenapa sih terjadi hadas besar? Kalau hadas besar ini terjadi dikarenakan 6 perkara. Yang pertama, berhubungan suami istri. Jadi kalau sudah menikah dan dia melakukan berhubungan suami istri, maka dia akan mengalami hadas besar. Keluar mani. Mani itu apa? Mani itu cairan yang keluar dari alat kelamin kalian, yang keluarnya itu terasa enak gitu. Itu juga akan menyebabkan kalian terkena hadas besar. Yang ketiga, menstruasi. Menstruasi ini terjadi hanya di perempuan saja. Perempuan itu mengeluarkan darah setiap bulannya. Yang keempat, melahirkan. Apabila seorang perempuan melahirkan anaknya, maka dia terkena hadas besar. Yang kelima yaitu nifas. Nifas di sini darah yang keluar setelah melahirkan.
Yang keenam yaitu meninggal dunia. Oke, di sini ibu akan menjelaskan tentang macam-macam darah yang keluar dari perempuan. Yang pertama yaitu darah haid. Yang kedua yaitu darah nifas. Yang ketiga yaitu istihadah. Ibu akan membahas darah haid terlebih dahulu. Haid itu apa sih? Haid secara bahasa artinya mengalir. Sedangkan menurut syar'i, darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Jadi darah ini keluar setiap sebulan sekali. Ciri-ciri darah haid itu kental, hangat, baunya kurang sedap, warnanya ada awalnya itu hitam, kemudian menjadi merah tua, dan kemudian berangsur-angsur menjadi yang bening. Kalau darah haid sudah mau selesai, darah itu akan berubah menjadi bening. Perempuan yang mengalami darah haid itu saat umur 9 tahun. Dan biasanya orang haid itu terjadi paling minimal yaitu sehari semalam. Tapi biasanya orang-orang itu mengalami haid selama 7 hari dan paling lama masa haid yaitu 15 hari. Apabila seseorang itu haid lebih dari 15 hari, maka yang ke-16 hari dan seterusnya itu dinamakan istihadah. Sedangkan usia menopause seseorang yaitu umurnya 62 tahun. Yang selanjutnya yaitu darah istihadah. Istihadah secara bahasa mempunyai arti mengalir, dan secara istilah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Jadi darah ini keluar melebihi waktu haid. Kan tadi waktu haid ibu sudah menjelaskan kalau 15 hari. Jadi kalau perempuan mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari itu dinamakan istihadah. Warna darah istihadah yaitu hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, dan keruh. Sifatnya darah istihadah yaitu kental, berbau busuk, cair. Ciri-ciri darah istihadah yaitu darah keluar kurang dari masa haid, keluar lebih dari masa haid, keluar sebelum usai haid atau setelah masa menopause, keluar lebih lama dan maksimal sama masa nifas. Istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Kalau akan sholat, kalau orang mengalami istihadah itu dia harus membersihkan darahnya itu terlebih dahulu, kemudian orang itu menyumbatkan kapas di farjinya, dan kemudian dia baru berwudu untuk sholat. Dan wudunya orang istihadah itu pas udah memasuki waktu sholat baru wudu biar tidak najis lagi. Yang selanjutnya yaitu nifas. Nifas itu apa? Nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dan kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Jadi darah nifas ini keluar setelah perempuan melahirkan anaknya, itu nanti akan keluar darah, dan darah itu dinamakan darah nifas. Meskipun darah itu keluar 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari, itu dinamakan darah nifas. Rata-rata perempuan yang mengalami nifas itu selama 40 hari dan paling lama yaitu 60 hari. Jika seseorang mengalami nifas dan ingin bersuci, yaitu cara bersucinya yaitu dengan mandi besar. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Jika ada perkataan ibu yang kurang berkenan di hati kalian, ibu mohon maaf. Dan jika ada yang kurang paham mengenai pembelajaran pada hari ini, kalian bisa bertanya lewat grup WhatsApp. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.